Pemirsa, LPSK telah menetapkan restitusi atau uang ganti rugi atas kasus penganiayaan terhadap David Ozora sebesar 100 miliar rupiah yang harus dibayarkan oleh tersangka Mario Dandi. Sementara restitusi tersebut kemudian diajukan oleh LPSK ke pihak jaksa penuntut umum untuk dimasukkan ke dalam tuntutan di persidangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah selesai melakukan penghitungan ganti rugi atau restitusi yang sebelumnya diajukan oleh korban penganiayaan yakni David Ozora dalam permohonan perlindungan. Dari hasil akumulasi, LPSK menetapkan bahwa tersangka penganiayaan Mario Dandi harus membayarkan ganti rugi senilai 100 miliar rupiah ke David Ozora atas tindakan penganiayaan sadis yang dilakukannya di wilayah Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Besarnya restitusi berdasarkan pada akumulasi kerugian yang dialami korban dan keluarga, mulai dari biaya perawatan di rumah sakit maupun setelah keluar dari rumah sakit, dan hilangnya pendapatan orang tua korban lantaran harus merawat buah hatinya. Sementara hasil penghitungan restitusi tersebut telah diajukan oleh LPSK kepada pihak penyidik serta jaksa penuntut umum untuk dimasukkan ke dalam tuntutan di persidangan. Memang jumlah yang kami perhitungkan adalah 100 miliar lebih pada waktu yang kemarin. Nah, komponen yang kami perhitungkan adalah pertama berkaitan dengan biaya perawatan anak korban selama di rumah sakit. Termasuk di sini juga ada biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dari keluarganya, karena keluarganya juga setiap hari ada di situ, setiap 24 jam ya ada di situ, jadi membutuhkan biaya tersebut. Kemudian ada juga komponen kehilangan mata pencaharian atau penghasilan, karena pada masa itu orang tua anak korban tidak bekerja, meninggalkan pekerjaannya selama waktu tertentu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi jenis simental seberat 1 ton lebih dipilih Presiden Joko Widodo dari peternak asal Kabupaten Subang, Jawa Barat sebagai hewan kurban Idul Adha 2023 ini. Sapi tersebut merupakan sapi terbesar Presiden Jokowi dari 7 sapi lainnya yang dibeli di para peternak di Jawa Barat. Presiden Joko Widodo membeli sapi bernama Raja dengan bobot 1 ton 5 kg, sapi jantan yang berusia 4 tahun untuk dikorbankan saat Idul Adha nanti. Sebelum dipilih, kondisi sapi telah diperiksa oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat dan tim Sekretariat Kepresidenan. Bahkan saat melihat kepeternakan, tim kepresidenan tertarik untuk membeli 2 sapi lainnya yang beratnya hampir sama dengan Raja. Peternak sapi di Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat tidak menyangka sapinya dibeli oleh Presiden Joko Widodo. Pihak pengelola peternakan juga sangat terkejut. Mereka memang bermimpi suatu hari sapinya dipilih Presiden untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nggak nyangka Pak, bahwa hanya sebetulnya coba-coba saja melihat daripada teman-teman yang sudah, bahwa ternyata sapi besar itu bisa menjadikan daya tarik atau lirikan dari Pak Presiden. Karena mungkin karena ya katariku rezeki meren bahasa Sunda mah. Nah, seperti itu untuk kita yang tadinya memang proteksinya 1 ternyata malah bertambah jadi 3 itu. Hingga saat ini sapi-sapi itu masih menjalani pemeliharaan dan perawatan khusus di kandang milik peternaknya. Sapi akan dibawa ke Istana Presiden saat mendekati Hari Raya Idul Adha nanti. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan kali ini kami mengajak Anda menikmati kuliner roti tamish. Roti khas Arab Saudi tersebut menjadi makanan favorit jemaah calon haji asal Indonesia. Ini dia referensi kuliner untuk calon jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Harganya murah, hanya Rp1. Namanya adalah roti tamis. Di Arab Saudi biasanya dikonsumsi untuk sarapan pagi. Pada mulanya roti ini merupakan makanan khas dari Arab Yaman. Namun kini telah menjadi makanan sehari-hari warga Saudi. Roti tamis berbahan dasar tepung gandum yang diadoni dan dibentuk tipis. Adonan ini kemudian dibakar dalam tungku tanah. Proses pembakaran sangat unik,
yakni ditempelkan di dinding tungku panas. Roti tamis bercita rasa renyah dengan sedikit aroma hangus. Roti ini biasanya disantap dengan bumbu kacang merah, kemudian ditaburi jintan serta dibubuhi acar tomat dengan sedikit minyak zaitun. Roti tamis lengkap dengan bumbu banyak ditemukan di toko makanan di Madinah, Arab Saudi. Kelezatan roti tamis menjadi pilihan jemaah haji atau jemaah umroh yang berada di Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Seorang nenek jemaah haji asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mendadak sembuh dari stroke usai meminum air zam-zam di Tanah Suci. Senyum bahagia terpancar di wajah Indohana, seorang nenek berusia 79 tahun yang merupakan jamaah haji asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Indohana mendadak sembuh dari penyakit stroke-nya dan kembali dapat berbicara usai 3 hari berturut-turut meminum dan membasuh anggota tubuhnya dengan air zam-zam saat berada di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Mukjizat kesembuhan ini sontak menghebohkan rombongan kloternya termasuk rekan sekamarnya. Pasalnya, Indohana tiba-tiba bisa berbicara dan berjalan perlahan dari ranjangnya. Sebelumnya, Indohana merupakan jamaah haji kloter 22 embarkasi Makassar yang masuk dalam gelombang 2. Nenek 79 tahun ini terbang dari tanah air pada Sabtu 10 Juni dan tiba di Mekah pada Minggu 11 Juni 2023. Biasa. Na letu ki koe di roda-roda ki tu tapat tamangka. Di roda-roda ki biasa boleh pesawat mak mai. Boleh di pesawat boleh kapal no. Iya. Roda-roda mobil. Roda-roda pak. Iya. Anu tak waktu tadi Bone dek dulu cerita. Kemudian tidak bisa bicara, lupa ingatan. Naik kursi roda ya kak? Naik kursi roda bahkan digendong dan naik di pesawat dan di bus. Begitupun ketika tiba di asrama haji kondisinya belum berubah sama sekali. Tapi karena keinginan kuat beliau, semangat beliau untuk berangkat ke Tanah Suci, itu yang membuat kemudian teman-teman sesama jemaah di regu dan rombongan kemudian bersedia untuk mendampingi Nenek Hana ini sampai ke Tanah Suci. Sebelumnya, tim dokter kloter dan klinik kesehatan haji di Asrama Haji Sudiang, Makassar telah mengidentifikasi Indohana mengalami stroke ringan. Kabar kesembuhan nenek berusia 79 tahun ini menjadi kabar bahagia bagi para keluarga Indohana yang berada di kampung halamannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Usai jeda, iNews Malam akan kembali dengan informasi di mana peluang Partai Perindo menuju parlemen di Senayan semakin terang. Tetaplah bersama kami.